Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka khususnya untuk sekolah yang swasta. Oke, mungkin kita sudah membahas ya di beberapa uh, waktu yang lalu. Ketika itu sudah kita bahas terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, dan teman-teman bisa lihat nanti di link deskripsinya ya untuk video yang lainnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk mendaftar yang namanya implementasi kurikulum Merdeka itu bisa melalui yang namanya aplikasi platform Merdeka Mengajar, atau teman-teman jika memang mendaftar dari laptop itu kunjungi dulu webnya guru.kemdikbud.go.id ya. Saya ulangi, webnya itu guru.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu ya teman-teman silahkan klik di bagian pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka ya. Itu batasnya dari 6 Februari dimulai, kemudian berakhir 31 Maret ya, termasuk terkait dengan perubahan status pilihan kurikulum merdekanya ya. Klik di daftar di sini, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke webnya pendaftaran IKN. Nah, tampilannya seperti ini, sama seperti teman-teman mendownload yang namanya ataupun login melalui yang namanya platform Merdeka Mengajar dari Play Store ya. Selanjutnya silakan teman-teman login dengan web dengan akun belajar ID-nya ya, dengan akun belajar ID kepala sekolah ataupun PLT sekolah. Oke, jadi setelah teman-teman buka ya platform Merdeka Mengajar, jadi tampilannya bakal seperti ini. Nanti akan ada notif pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Nah, bagi yang menggunakan handphone, kemudian notif ini tidak muncul, cobalah untuk mengupdate yang namanya aplikasi Merdeka Mengajarnya di Play Store. Nanti setelah diupdate ya, sudah pasang yang terbaru ataupun sudah diupdate, itu muncul yang namanya pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, Pak, saya tidak muncul ya notif ini. Jadi tolong diupdate aplikasi Play Store-nya. Nah, kemudian klik di daftar di sini. Nah, ketika daftar nanti akan ada notif bahwasanya Anda akan mendaftar yang namanya kurikulum Merdeka. Klik aja yang paling bawah ini. Jadi sebelum seperti ini nanti ada satu pertanyaan lagi ya. Apakah Anda akan mendaftar kurikulum Merdeka? Nanti klik aja di bagian bawahnya, akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, maka silahkan klik pelajari ya. Ini karena kebetulan sudah saya klik. Nanti teman-teman silahkan menyimak video ini dari awal hingga akhir ya. Dari awal hingga akhir silahkan teman-teman simak ya, apa itu kurikulum Merdeka, apa keuntungannya dan sebagainya ya. Nah, setelah teman-teman menyimak nanti akan muncul seperti ini ya sampai habis, baru klik selanjutnya. Jadi ini nggak boleh di skip, nggak boleh langsung di skip ya, kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian nanti di video kedua bakal dijelaskan juga terkait dengan kurikulum Merdeka ya. Teman-teman simak. Setelah teman-teman simak, nanti silahkan teman-teman klik selanjutnya. Jadi kalau video ini belum selesai, kita nggak bisa klik selanjutnya karena memang terkunci ya. Kita harus menyimak sampai habis ya. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan kita pilihnya kemana ya, apakah mandiri berubah ataupun berbagi. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah pilih mandiri belajar, hanya bisa memilih mandiri berubah dan berbagi. Kalau tahun ini memilih mandiri berubah, maka hanya bisa ke mandiri berbagi dan tidak boleh ke mandiri berubah lagi. Tapi kalau kemarin tahun 2022 sudah memilih mandiri berbagi, kemudian ingin ke mandiri berubah, ini tidak bisa ya. Jadi kita hanya bisa memilih artinya kalau sudah berbagi nggak boleh lagi ke atas ya, artinya sekolah yang sudah memang bagus dia menerapkan kurikulum Merdeka itu tidak boleh lagi ke bagian atas ya. Nah, kemudian klik pilih lanjut langkah selanjutnya. Nah, kemudian nanti di sini ada perbedaan antara negeri dan swasta. Nah, di negeri itu tidak ada diminta SK template-nya ya, tapi kalau swasta itu diminta ya. Nah, sekolah swasta diwajibkan menyertakan surat izin yang dikeluarkan oleh yayasan atau kepala lembaganya ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang swasta ya, jadi silahkan pilih kurikulum itu. Kenapa dibuat seperti ini? Biar pihak yayasannya tahu bahwa sekolah yang di bawah naungannya itu menerapkan kurikulum apa dan pilihannya apa ya.
Jadi seperti itu. Ya, kemudian klik unduh template. Nah, jadi format suratnya lebih kurang seperti ini. Jadi kalau format suratnya memang sudah ada di sistem, tinggal teman-teman unduh di bagian unduh template surat. Ya. Nah, jadi formatnya seperti ini. Nanti yang bertentangan di bawah ini adalah nama ketua yayasan atau lembaganya, kemudian jabatannya apa? Misalkan ketua yayasan, ya. Kemudian instansinya, kemudian instansi nama yayasan atau lembaganya, kemudian alamat, ya, kemudian nomor HP, kemudian di sini menunjuk memberikan persetujuan kepada, nah ini kepada si Kepsek kepala sekolahnya, ya. Jadi ketua yayasan memberikan persetujuan kepada si Kepsek untuk menerapkan yang namanya kurikulum merdeka ini, ya. Kemudian nama Kepseknya, jabatan kepala sekolah, nama satuan pendidikan misalkan PAUD bla bla bla, SD bla bla bla, SD swasta bla bla bla, misalkan SMP dan sebagainya, ya. Kemudian jenjang, apakah dia jenjang PAUD, apakah dia jenjang TK. Kalau memang di PAUD itu ada beberapa layanan, ya. Kalau memang jenjang itu diisi sesuai dengan jenjang, boleh diisi juga PAUD, boleh SD, SMP dan sebagainya. Kemudian NPSN sekolahnya, kemudian alamat sekolahnya dan nomor HP si Kepseknya. Setelah itu silahkan teman-teman edit di sini sesuai dengan tempat dan tanggal tanda tangan. Kemudian ketua yayasannya, misalkan ketua yayasan, nama yayasannya ataupun nama lembaganya. Kemudian nama panjang di sini, ya. Jadi nggak boleh nama singkat ataupun nama panggilan. Oke, setelah seperti itu silakan teman-teman unggah di bagian ini, ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan ini nama yayasannya, kemudian jabatan dia ketua, kemudian instansinya apa, nomor HP-nya berapa, ini nama kepala sekolahnya, ya. Kalau sudah ditandatangan oleh ketua yayasannya ataupun ketua lembaganya, dicap yayasan, ya. Kemudian ditandatangan. Oke, jika sudah seperti itu, maka silahkan Bapak Ibu unggah, ya. Unggahnya di bagian ini, klik pilih file, kemudian klik surat persetujuan dari yayasan, ya. Tunggu loading dulu ini sampai selesai loading, ya. Jadi kalau ada loading di sini, ini lagi dalam proses. Jadi kalau sudah muncul notif lanjut di bagian ini, nah ini sudah muncul, baru teman-teman klik lanjut, artinya berkasnya sudah terunggah, ya. Jadi maksimalnya 2 MB. Kalau Anda tanya berapa MB Pak Mun? 2 MB dan wajib PDF, ya. Kemudian klik lanjut. Nah, setelah lanjut nanti ada beberapa kuesioner, ya. Di kuesioner seperti sekolah negeri juga ditanya gurunya berapa sudah memiliki laptop, ya. Oke, kemudian koneksi internet apakah susah atau tidak. Kemudian kemudian buku teks dan ajar. Jadi disesuaikan dengan sekolahnya, ya. Nah, jadi dari hasil ini nanti sistem akan merekomendasikan, ya, apakah kita boleh memilih yang berubah tadi yang sudah kita pilih atau memang belum layak, ya. Jadi kemudian klik lihat hasil. Nah, jadi dari hasil pertanyaan tadi, maka direkom lagi apakah kita bisa menggunakan yang sesuai, ya, keinginan kita. Maka kalau memang direkom, maka kita pilih lagi, ya. Nanti kalau tidak direkom, berarti silakan teman-teman sesuaikan dengan pilihannya teman-teman juga, ya. Nah, jadi setelah seperti ini, maka proses pendaftaran terkait dengan IKM itu sudah selesai dan teman-teman silahkan logout, dan nantinya pada tahun 2023-2024 teman-teman akan menggunakan yang namanya kurikulum merdeka dengan opsi mandiri berubah. Jadi seperti itu lebih kurang terkait dengan pendaftaran IKM. Saya Pak Muniri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.